Ya, bahkan ada kok di Depok Sleman tuh cuman berapa 26.000 puskesmas tuh. Ini mbaknya kemarin malah ngomong 10.000. 10.000 malah. Oh. Nggak kayak orang jadul kayak zaman aku kan dulu jajannya bakwan. Sekarang jajannya seblak, sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau makanan menurut aku nggak ngaruh sih, tapi lebih ditingkatkan ke proteinnya sih. Terus bisa juga kalau kita stres itu coba mindfulness gitu. Jadi kayak apa ya? Yang ini apa, bertapa, tarik napas gitu-gitu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan partner saya kali ini aku Nafis. Nama lengkapnya Virus Nafis. Virus Nafis. Yeah. Gimana kita berdua cocok guys? Nggak janjian. Bener loh guys, kita nggak janjian. Tiba-tiba dia datang pakai hijau army dan aku juga sama-sama. Tandanya kita cocok hari ini untuk ngobrolin sesuatu nih Miss Nafis. Oke, apa nih? Yang seru-seru aja ya. Okay. Kita mau ngobrolin tentang mental health nih. Waduh, berat banget ini bahasannya nih. Kayaknya padahal sih. Ini Gen Z banget. Gen Z banget ya. Kayaknya relate banget ya sama Gen Z, karena Gen Z sering banget, aduh, aku lagi mental health. Sebenarnya bagi anak Gen Z itu mental health tuh kayak gimana sih, Mas Nafis? Menurut aku ya, aku pribadi itu penting sih. Soalnya baru-baru ini Gen Z itu aware sama kesehatan mentalnya dia. Jadi yang itu perlu banget di apa ya? Mental health tuh kayak kita tuh keadaan sehat atau enggak itu bisa mempengaruhi sama tingkah laku kita, produktivitas kita sehari-hari. Menurutku gitu sih. Jadi Gen Z itu tepat banget untuk mulai aware kayak gitu. Iya sih, aku lihat anak-anak Gen Z tuh sekarang agak terbuka untuk konsultasi ya. Karena beberapa kemarin tuh kita kedatangan narasumber seorang psikolog gitu ya. Ada 3 psikolog itu, mbak-mbak dari S2 psikologi profesinya. Dia ngomong, wah kita kalau waktu ini Mas, dia cerita itu para psikolog gitu ya, waktu dia ada kayak kalau kedokteran koas lah, ke puskesmas itu, ke puskesmas itu banyak banget tuh anak-anak Gen Z yang, Mbak aku ini dari patah hati, dari masalah rumah tangga orang tuanya atau apapun gitu ya. Itu mereka bercerita karena mereka juga pakai BPJS bisa. Ternyata pakai BPJS itu bisa. Kemarin di info tuh aku baru tahu kalau kita konsultasi psikolog di puskesmas itu bisa pakai BPJS loh. Nah ini catatan nih. Psikolog itu nggak semuanya mahal. Ya, bahkan ada kok di Depok Sleman tuh cuman berapa 26.000 puskesmas tuh. Ini mbaknya kemarin malah ngomong 10.000. 10.000 malah. Karena kalau mereka tidak BPJS harus pakai dokter dulu, dokter umum, rujuk psikolog. Tapi kalau mau langsung ketemu psikolognya di puskesmas hanya 10.000. 10.000, oh lebih murah berarti. Range-nya 10 sampai 20 katanya, beda-beda tingkat puskesmasnya katanya gitu. 26 ya? 26. Kok lo ini ya? Kok mahalan? Jangan tahu ya. Lebih bagus kali. Karena kan gini sih, psikolog tuh identik dengan kayak ngeluarin jutaan gitu buat mental, terus kayak bahkan orang tua bilang kayak udah ngapain sih kamu ke psikolog, kamu manja gitu. Kamu tuh malah ngeluarin duit banyak gitu ya. Kayaknya hal itu udah bisa dipatahin sih sekarang sih. Betul sekali. Masyarakat dan itu mendapatkan haknya dari pemerintah sih menurut aku untuk kesehatan mental. Ini berarti pernyataan kedua nih dari Gen Z. Yang pertama, Gen Z yang dia bilang psikolognya tuh udah S2, tapi dia nggak mau dibilang Gen Z padahal umurnya kelahiran 97 pas 98. Kita agak mepet-mepet nih Gen Z ya kan, Gen Z. Dia bilang kalian kalau datang ke psikolog itu bukan berarti kalian gila. Nah, benar. Pernyataan kemarin begini. Nah, ini yang kedua sekarang Mas Nafis nih ngomong begitu juga, bahwa ya udah kalau memang perlu datang aja gitu ya ke konsultasi ke psikologi gitu. Oke, terus apa sih yang dirasakan Gen Z itu? Kalau kena suatu masalah lah gitu ya. Kok gampang banget dia gampang ngedown gitu. Gampang down, gampang panik gitu ya, gampang stres gitu. Oke. Kalau dilihat dari ininya ya,
sudut pandangku, Gen Z itu ini karena dia dicekokin banyak hal instan, kayak kemudahan teknologi, kemudahan akses apapun gitu. Jadi bahkan kita aja lapar nih, kita lagi kerja nih, aku lagi ngedesain misalkan, lapar, ya aku tinggal buka GoFood kan, selesai, nggak ada permasalahan hidup aku harus kehujanan keluar. Gitu nah ya? Itu dari keinstanan itu, ketika mendapatkan masalah dia kaget. Jadi ruwet gitu di pikirannya, wah ini harus gimana nih, aku nanti nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi menurutku kayak instan itu bagus, cuman untuk kedepannya ya lama-lama bikin kita tuh jadi nggak bisa berpikir panjang gitu, nggak think clearly gitu. Oh gitu ya, jadi kemudahan itu sebenarnya bagus. Tapi kalau terlalu mudah yang terlalu tuh kayaknya yang too much itu kayaknya oke lah begitu ya. Kayak gitu. Jadi misalnya tugas-tugas dosen banyak itu kan mereka gampang banget stres gitu. Apalagi sampai kemarin yang terbaru malah di kos mana sih yang ditemukan mayat ya. Katanya patah hati atau gimana dia bunuh diri. Oh iya ada itu. Kayaknya mana nggak tahu, aku lupa deh. Malah yang kemarin beberapa tahun yang kebelakang ya, maaf ini udah calon mahasiswa apa udah mahasiswa ya? Mahasiswa udah ini ya, tapi udah baru ospek ya? Maba dari PTN lah ya, PTN di Jogja itu. Ini bundir. Ya benar. Itu kayak apa ada apa ya istilahnya? Contoh atau gimana sih kok bisa ada masalah gini, ngapain sih pikir-pikir bundir gitu? Apakah ada pemicu yang dia lihat atau apa gitu? Banyak sih, itu tuh juga dari film juga bisa sih. Nah, itu. Film-film kayak apa ya? Dia berpanutan nih, panutanku gitu loh. Terus juga budaya kayak kita kan lebih ke timur ya, lebih ke apa ya? Budaya Islam tuh lebih tinggi kan, nggak boleh bunuh diri. Sedangkan di Jepang itu kalau misalkan dia ngerasa salah atau kayak gimana, misalkan orang Jepang korupsi, dia langsung bunuh diri tanpa ini. Jadi kayak hal kayak gitu tuh dianggap mudah gitu, dianggap tanggung jawaban dia gitu merasanya si orang Jepang seperti itu. Apalagi Jepang kan kita kan banyak nih yang berkiblat ke Jepang nih, sedangkan Jepang Korea nih sekarang. Ya, Korea juga bundiran nih. Iya. Ini disclaimer kita. Disclaimer aja ya kan. Orang Jepang kan sekarang malah butuh orang kan, negara Jepang itu butuh orang gara-gara sepi, banyak yang bunuh diri. Mereka tuh stres tuh ya langsung bunuh diri tujuannya. Selain mungkin yang bundir juga mereka ogah kawin itu. Itu juga. Gak mau. Nah itu salah satu ya mungkin daripada gue stres mikirin pasangan terus punya anak gitu, dia ogah ya, ogah nikah, ogah kawin gitu. Jadi satu generasi kabarnya hilang di Jepang itu. TK tutup. Beberapa SD juga tutup karena kekurangan murid itu tadi. Kayak gitu. Nah ini Gen Z ini kan stereotipnya ya kayak apa, generasi stroberi gitu ya. Stroberi itu apa sih istilahnya, bukannya manis ya, apa kerapuhan ya itu di situ ya, apa bukan? Saya pikirnya awalnya gini, stroberi keren dong gitu bagi saya kan, karena warnanya merah terus rasanya asam-asam manis gitu ya. Ternyata bukan ya. Jadi kenapa kok bisa dibilang stroberi gitu loh, maksudnya kok bisa simbolnya gitu loh. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya simbolnya. Kok kenapa buah yang seharusnya cantik, imut, cute gitu ya, kok dianggap itu rapuh? Emang kalau jatuh stroberinya langsung hancur? Ya mungkin kan gampang banget, lembek gitu kan. Nggak tahu sih kalau itu ya. Langsung ya dibilang apa namanya? Kamu ini loh stroberi banget kayak gitu ya. Jadi relate banget sama anak-anak Gen Z. Emang selain itu makanan pengaruh nggak sih kalau menurutmu? Makanan instan gitu sekarang kan nggak kayak orang jadul kayak zaman aku kan, dulu jajannya bakwan. Sekarang jajannya seblak, sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau makanan menurut aku nggak ngaruh sih, tapi lebih ditingkatkan ke proteinnya sih. Itu aware juga nggak sih kalau Gen Z tentang makanan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu? Sekarang mulai banyak. Junk food tuh mulai, kalau di TikTok tuh ada tuh orang yang apa namanya, Gen Z yang bikin salad gitu, yang bikin sayuran yang langsung bisa dimakan. Jadi mereka tuh ngurangin kayak seblak ya,
ya cilok gitu-gitu ngurangin mereka. Oh gitu. Aku tuh beberapa anak-anak nih Gen Z nih yang sekelilingku nih ya. Mereka tuh ada gini loh, misalnya lagi habis makan apa gitu ya. Ada rasa bersalahnya. Gimana setelah makan? Maksudnya cilok misalnya. Ya. Udah makan cilok. Itu... Kan cilok gini-gini padahal dia udah masuk ke perutnya. Aku pikir kok soalnya zamanku waktu remaja makan aja gitu. Tak ada rasa bersalah. Kalau sekarang iya gitu loh. Kalau sekarang karena sudah emak-emak ada rasa bersalahnya Mas Nafis gitu ya. Tadi aku habis makan nasi padang misalnya gitu ya. Makan nasi padang. Oh, harus diet nih gitu ya. Misalnya kayak gitu. Habis itu harus olahraga atau gimana. Tapi anak-anak zaman sekarang itu ada loh rasa bersalahnya kayak gitu tuh. Luar biasa aware ya dia ya. Berarti zamanku gak aware 20 tahun ke bawah apalagi. Waduh, sembarangan kita makan. Es limun kayak apa gitu, semua kita makan. Bagus berarti. Nah, kalau di Korea justru malah kebalikannya. Ada cheating day. Oh. Jadi dia kayak 1 hari boleh. Tapi kan dia udah diet sepanjang seminggu itu. Terus cheatingnya kan weekend misalnya. Kita kebalikannya. Gitu. Kita cheating terus, dietnya 1 hari gitu. Bener, aku sampai kagum loh dengan Gen Z nih ya guys. Bener-bener dia aware terhadap apa yang masuk ke dalam tubuhnya gitu ya. Akhir-akhir ini, apalagi kemarin tuh siapa sih Ayas tuh juga ngomong ke aku, kamu mau es teh jumbo nggak? Aku nawarin gitu. Enggak, aku udah kebanyakan makan gula nih. Luar biasa emang. Kayak gitu. Lebih spesifik lagi misalkan habis makan protein atau serat gitu, itu nggak boleh minum es teh. Biar penyerapan zat besinya itu nggak terhambat. Kan teh itu ada kandungan apa ya yang buat mengikat gitu, jadi nggak boleh terserap gitu ya. Lebih baik air putih atau nggak es jeruk. Es jeruk tuh lebih bagus daripada es teh. Gitu. Tolong yang tadi saya pesan teh kampul diganti jadi es jeruk aja nggak apa-apa. Es jeruk. Oh gitu. Iya benar-benar. Dan sekarang saya belajar dari Gen Z nih Mas jadinya. Jadi kita agak ini ya guys, selain mental health kita juga membahas juga nih perilaku Gen Z nih ceritanya ya. Jadi saya tahu dari anak-anak juga bahwa kalau makan ini Mbak, jangan makan nasi jangan di pagi-pagi gitu. Benar. Makannya di siang. Terus kalau malam juga udah jangan makan karbo lagi. Kayak gitu. Terus makan buah, saya tuh baru tahu nih. Ini jujur ya, baru tahu karena selama ini saya menghindari makan karbo di malam hari, terus menggantinya dengan sayur dan buah. Ternyata sayur dan buah gak boleh malam hari. Karena buah ada gula yang tinggi. Iya, selain itu ini buat kembung ternyata, buat kembung. Dan kan saat kita tidur, kabarnya nih ya, saya hanya juga belajar dari beberapa ahli gitu ya. Ahli gizi yang pasti gitu ya, bahwa kalau misalnya malam hari itu diusahakan makan protein. Nah, benar. Karena protein itu satu-satunya yang bisa dibakar saat kita tidur. Jadi kita tidur tetap ada pembakaran gitu. Nah, makanya kenapa orang yang makan protein tuh justru badannya itu lebih fresh juga, dia lebih bertenaga. Begitu. Jadi sekarang saya sedangkan saya tuh seneng banget makan buah di malam hari, apel apa gitu. Ternyata tuh buat kembung. Iya, pantesan saya kok agak-agak kadang-kadang suka kambuh tuh, asam lambungnya malam-malam. Karena ternyata saya penggemar sayur dan buah di malam hari. Ceritanya ngurangin karbo, ganti itu. Salah. Itu. Makanya kemarin ada yang ngasih tahu, salah satu Gen Z juga gitu. Jangan makan sayur buah malam hari gitu. Ya cukup aware lah Gen Z sekarang tuh. Iya. Mantap lah. Mentalnya diperhatikan, terus apa yang masuk ke gizinya juga diperhatikan. Walaupun ya cheating day-nya mereka kadang-kadang brutal ya. Preksu dimakan gitu ya. Terus habis preksu cilok. Semua yang ada di Sanmor dimakan kayaknya. Itu penyebab lambung gatel itu tuh. Kenapa? Gatel? Lambung gatel gitu. Gimana gatel tuh? Istilah gatel tuh gimana? Gatel tuh gimana tuh? Ya apa aja masuk segala macam, apa aja dilahap. Terus ya ujung-ujungnya sakit. Asam lambung lah, inilah penyakit kayak gitu-gitu. Iya itu, dan kayaknya membuat kebiasaan lidah juga ya. Saat kita suka yang gitu-gitu nyari kangen gitu. Pengen makan ini gitu. Ya kayak gitu ya. Kalau makan siang katanya boleh karbo. Boleh karbo, makan siang terukur. Kalau pagi tuh baiknya protein. Protein sama serat. Probiotik ya katanya ya. Kenyangnya lebih lama. Kalau karbo kenyangnya brutal jam itu, nanti 2 jam lagi
lapar lagi, lemes lagi. Jadi kalau misalnya protein itu penyerapannya perlahan-lahan ya, kabarnya. Ya. Ini jadi kita ngomongin apa nih? Mental health apa isi perut? Kan ngaruh juga. Ngaruh ya. Oh iya, karena apa yang kita makan itu nanti akan pengaruh terhadap mental kita juga ya. Pola pikir kita juga ini. Di satu sisi mental health itu juga butuh kayak pendampingan atau pendidikan terkait itu. Jadi gizi sama pendidikan itu harus imbang. Oh gitu ya. Nah, tentang kayak ya gizinya tercukupi, pendidikan tentang mental itu juga tercukupi. Oh gitu. Jadi seimbang ya antara jasmani dan rohani nih ceritanya ya. Begitu. Gitu. Jasmani kan makanan nih yang makan dalam perut, rohaninya kita itu tadi belajar dari mungkin teman-teman tentang mental health gitu kayak gitu-gitu ya. Ahlinya juga. Terus kalau dirimu sendiri ya, memanage-nya gimana? Manage stresmu dengan apa? Kan ada rilisnya tuh pasti gitu loh, supaya teman-teman juga tahu nih gitu loh. Gimana tuh? Coping mechanism kalau nggak salah namanya. Jadi kita ngelampiasin diri itu ketika stres ke sesuatu. Cuman dalam artian di sini tuh harus yang baik juga. Terus bisa juga kalau kita stres itu coba mindfulness gitu. Jadi kayak apa ya? Yang ini apa bertapa, tarik napas gitu-gitu. Gitu ya. Apa namanya? Tarik nafas. Kayak yoga ya? Ya mirip lah. Itu mindfulness juga. Jadi kayak emosi kita stabil dulu deh. Yang penting kalau kita ada masalah stabil dulu. Nanti kan emosi itu kan berpengaruh pada keputusan. Jadi kayak kita punya masalah gitu, terus lagi nggak stabil, biasanya keputusan yang kita ambil jelek. Dirimu orangnya ini nggak sih, meluap nggak? Maksudnya kalau saat ada stres, ada ini emosinya apa bisa dirilis secara perlahan-lahan atau langsung meleduk? Aku biasanya meluap tapi sadar. Jadi kalau ketika meluap aku langsung berusaha redain gitu. Menghindari orang atau nggak apa-apa berhadapan dengan orang? Aku lebih menghindari orang. Jadi karena aku takut omonganku nyakitin lah atau perilakuku agresif gitu kan. Daripada kayak gitu mending aku minggir sih. Gitu. Jadi ada sesuatu hal misalnya tercetus, tercentok kayak istilahnya kayak gitu, dirimu lebih memilih menghindar dan rilis ya. Boleh tahu nggak rilisnya apa nih? Misalnya senang apa? Aku masak ya. Terus kadang aku nge-game atau dengerin lagu kayak gitu. Itu ini membantu banget. Lumayan membantu sih, lumayan. Walaupun kita lagi-lagi nggak bisa lepas dari masalah. Betul. Tapi inti dari stress relief ini ya dia itu yang penting kita tenang dulu. Jadi ketika kita udah tenang, baru kita bisa think clearly, baru kita untuk memutuskan mau milih yang mana misalnya kalau ada, atau kita bisa memikirkan jalan keluarnya gitu. Selama itu rilisnya positif sih nggak masalah ya. Tapi kalau yang rilisnya agak-agak serem gitu, misalnya naik motor gitu ngebut, kayaknya saya kalau ngebut tuh lepas gitu kan, ada tuh yang begitu. Tapi juga bisa asal ya di sirkuit kali, kalau di jalan gini bukan ngebut-ngebutan. Kalau orang-orang anak-anak zaman sekarang bilangnya city light. Wih, apalagi nih guys, keliling-keliling kota, Jogja gitu. Tour city tour. City light gitu. Jadi kayak lihat gedung-gedung, lampu-lampu jalanan, lihat sekitar. Malam ini masih kalau light masalahnya. City light gitu. Jadi kayak ya stress relief juga sih itu. Banyak teman-temanku juga yang tapi nggak ngebut kan, cuman keliling aja naik motor atau mobil gitu kan. Oh jadi memandangi lampu-lampu itu termasuk rilis? Iya termasuk. Oh gitu. Aku sama teman-temanku sering kayak. Itu hanya memutar kota, hanya memandang-mandang itu, nggak motret. Kan ada tuh yang rilisnya seneng motret juga. Bisa juga. Tapi kalau aku lebih keliling aja, nggak ada aturan. Yang penting kita nggak ngelanggar lalu lintas aja. Kita kemana? Semakin malam semakin tenang, apalagi yang sepi gitu kayak. Iya kan malam berarti kan. Ya, tempat yang sepi asal nggak ada kelitih. Bukannya rilis itu. Itu kita yang dirilis. Setor nyawa itu namanya. Nantangin. Oh iya itu ya guys. Itu kalau yang mungkin ada yang beberapa belum tahu namanya kelitih itu di Jogja itu ya kayak apa ya?
begal lah. Kalau di Jakarta begal lah. Kayak gitu-gitu. Begal. Tapi itu usianya masih Masih remaja SMP, remiji. SMA. Saya kalau ngomong bocil nanti ku didatengin lagi. Horor nggak mau ngomong bocil, ya remaja remiji lah gitu, usianya masih belasan. Tapi mereka terlalu kriminal menurut saya ya. Kriminal itu. Sudah memakai sajam karena seperti itu. Gitu, saya baru tahu karena beberapa ya adalah anak-anak ini juga seneng tuh jalan malam, tapi sambil motret. Sambil motret. Itu juga nyalurin hobi juga nggak sih? Betul, ya kan? Dia rilis banget yang ngelihat hasil potretnya, perpaduan antara lampu-lampu itu kayak kepuasan jiwa kali ya kayak gitu. Wah keren itu tuh rilisnya. Kalau saya udah kuliner. Nggak apa-apa. Itu rilis tapi tambah gendut iya. Nah itu ada kalau cewek biasanya stres langsung nyeblak. Itu sebenarnya banyak banget. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Gimana? Dua-duanya dong. Ya yang bagus ya kalau makanannya bergizi ya. Cuman kalau jeleknya ya kalau kita stres pelampiasannya auto ke makan. Padahal kita nggak butuh. Makan itu kan kalau kita butuh. Betul. Kan. Kalau kita nggak butuh nggak usah makan. Kadang-kadang sinyalnya sinyal bohong. Nah sinyal bohong itu biasanya bisa diakalin sama air putih. Betul. Kalau aku akalin pakai air putih sejam kalau nggak ngerasa lapar. Sinyal lapar bohong, tapi sebenarnya nggak lapar. Nggak lapar. Nah itu. Banyak. Malam itu biasanya. Malam. Kalau kita masih buka HP atau laptop di atas jam 10 apa jam 9 itu sinyal-sinyal suka itu ya, godaan syaiton itu. Tuh di ujung tuh Indomie teriak tuh, buka saya masak ini. Kadang-kadang buka GoFood tuh kok masih buka sih. Penasaran kan, mana promonya banyak lagi kalau malam. Langsung deh itu sinyal-sinyal bohongnya ya, mempengaruhi. Oke, kayak gitu. Kalau jalan malam nggak lapar? Enggak sih. Iya. Kamu? Enggak. Masa sih? Kan yang motor nggak jalan kaki. Oh gitu. Situ lain. Nggak, maksudnya perasaan lapar bohong tadi. Kalau saya tuh mata nggak pengen ngeliat makanan malam gitu. Nasi goreng, bakmi Jowo, bohong lu. Bilang jangan jaim lo dari sini. Gitu mah iyalah. Tapi, terus ada sego kucing dengan segala toppingnya. Itu lebih enak angkringan menurut aku. Bener. Angkringan kayak gitu tuh apa ya? Kamu suka ngopi juga? Ngopi angkringan gitu ya, yang kopi jos gitu. Itu sering. Jadi kita tuh juga aku ya sebagai Gensi aku sering nongkrong di circle-nya bapak-bapak gitu loh. Kadang ada kan angkringan tuh biasanya yang datang tuh yang kenal gitu. Ya jarang, ya banyak sih yang nggak kenal juga datang. Iya betul. Tapi bapak-bapak yang jaga itu biasanya kan kenal, akrab, ngobrol sembarang, ngobrol lawakan lucu gitu kayak. Menurut aku ngelepas stres juga sih. Terus juga sharing-sharing perspektif dari bapak-bapak, terus perspektif anak muda kayak gimana, itu juga mereka. Malah itu bapak-bapaknya mungkin kakek tuh kayaknya. Ya umur 50 ke atas biasanya malah kayak gitu tuh. Iya. Ajak ngobrol gitu, terus ya asik aja gitu. Jadi gini guys, ini jadi intermezzo dikit ya, masalah angkringan tadi gitu ya, bahwa angkringan itu adalah ciri khas kota Jogja. Mungkin nggak tahu kota lain ada angkringan, kayaknya nggak ya. Paling Solo doang sih, Solo yang banyak Jogja sama Solo. Jogja dan itu dari zaman perang dulu, zaman baby boomers. Jadi angkringan itu memang yang datang emang orang yang awalnya nggak kenal. Mereka kenalan di angkringan itu dan mereka punya angkringan favorit ya istilahnya. Selalu jadi orang yang pernah di situ datang lagi, akhirnya punya ikatan kekeluargaan sama pelanggan angkringan A gitu misalnya kayak gitu. Iya benar kayak gitu. Gitu, dan itu dulu belum ada acara TV, punyanya radio. Biasanya mereka dengerin pidato Soekarno misalnya ya di angkringan itu. Terus mereka bersama-sama itu ngebahas tentang ya udah perpolitikan era itu sampai era ini, sampai sekarang era itu era ini ya gitu. Jadi angkringan itu fungsinya tidak berubah kalau begitu ya, dari era-era buyut-buyut kita, mungkin buyutmu, kakekku gitu ya, era
zaman sebelum merdeka sampai sekarang di tahun 2024 ini. Berarti memang tidak bergeser dianya. Dan makanannya juga tidak bergeser sepertinya Nggak bergeser. Karena ciri khas angkringan itu satu kopi jos. Kopi jos, sate-satean, terus nasi kucing. Nasi kucing, bener. Air jahe, iya itu. Oh, tandanya nggak berubah, wedang-wedang gitu ya. Berubah harganya aja. Inflasi soalnya. Hey. Makin lama makin mahal aja. Sama kayak makan nasi padang gitu ya. Ya kan nasi kucing 3.000 ya. Bang ambilnya 4. Banyak banget ya jadinya ya. Terus belum topping-toppingnya tuh, lihat lu ngomongin nasi kucing jadi di Tapi nggak apa-apa guys, kita ngomongin angkringan ini salah satu rilisnya untuk kita saat galau. Siapa tahu ya kegalauan dengan makan nasi kucing pedes. Itu juga ngobatin. Sama wedang jahe bisa merilis ya, paling nggak meredakan apa yang sedang bergejolak di hati. Dia nih rilisnya dia nih. Kalau saya nggak keluar malam soalnya. Aku lebih nggak City Light kayak dia ini. Lebih suka interaksinya sih kalau di angkringan tuh ngobrolnya, bahas apa gitu. Ya itu tadi, jadi kan tidak bergeser ya fungsinya si angkringan kan itu bahwa kita kumpul dengan orang tidak kenal jadi keluarga, ngobrol mulu. Dan orang itu aja kan? Itu aja. Ya ada orang baru juga kan pasti ngobrol bareng join gitu. Dari mana Mas? Iya. Ternyata nggak orang Jawa juga, orang Sumatera pun juga ada kok yang sering ke sana. Ya udah tahu aja dia sering kesini gitu. Iya, makanya memang komunitas kayak gitu tuh pertahankan. Komunitas angkringan. Komunitas angkringan maksudnya. Ngapa ngomong angkringan ini? Iya ngomongin angkringan. Padahal ke mental health. Tapi nggak apa-apa kan pengaruh kan itu. Oke, ini mau dibahas apa lagi tentang mental health? Rilisnya tadi udah. Karena salah satunya angkringan. Mungkin orang yang senang musik bisa musik masing-masing. Ada yang olahraga ya. Olahraga juga ngelepas stres loh. Lari gitu. Aku juga sering lari di Mandala. Itu lari sambil teriak-teriak gak? Ya nggak apa-apa kalau nggak malu juga. Tapi paling enak di pantai ya. Ya pantai asik. Dirimu senang ke pantai apa ke gunung? Pantai, aku lebih suka pantai. Pantai sambil teriak gak? Sering. Ombaknya kan nyaru kan, jadi kayak nggak kedengeran. Dengar suara ombak aja kita rilis. Tambah kita teriak. Emang teriak itu bisa ngeluarin ya? Iya, tapi bagimu. Tapi jangan sering-sering sih. Karena bahaya pita suaranya. Cuman itu Gen Z juga sering healing, sering workout gitu, olahraga entah di rumah atau di luar. Nah, itu tadi rilis lah, healing lah, me time lah. Jadi sebenarnya banyak cara ya. Banyak cara. Konsultasi sama ahlinya, salah satunya cara-caranya seperti itu gitu. Biasanya ahli juga menyarankan kayak gitu. Untuk kayak misalkan tahapan yang masih rendah gitu, ya udah coba kamu healing, coba kamu ngobrol sama temanmu kayak gitu. Nanti kalau tahapan kedua ada caranya lagi buat psikolog nanganin itu. Ya healing murah meriah ya guys. Jangan sampai kamu bilang healingnya pengen makan kue tiaw di Singapura gitu. Kita makin ini ya. Kita makin stres kita mikirin duit tiketnya gitu. Iya, bikin paspornya dulu. Atau lagi tiba-tiba aduh pengen healing apa namanya? Hanami tahu? Ya itu sakura jatuh itu loh, di bulan-bulan April. Di UIN juga ada sakura tuh. Iya. Sakura lokal. Sakura lokal ya. Tabuya itu namanya. Tabebuya apa tabuya itu? Iya, Tabebuya apa tabuya ya sekitar itulah namanya. Oke guys, ini ya karena kita mau udah si tim kreatif udah galau banget. Bentar lagi kameranya mati soalnya. Ini kita seneng banget ngobrol sama dia, kayak seru. Nanti bisa disambung lagi kali Mas Nafis episode berikutnya kali ya. Terima kasih loh udah datang ke studio Rumpi Asik. Jangan kapok. Oke, siap. Nanti kita bahas yang lain lagi kayaknya gitu. Oke, guys, kalau yang pengen ngebahas tentang mental health atau generasi strawberry atau bagaimana, kamu bolehlah komen di YouTube Rumpi Asik atau kamu juga bisa komen di IG, Facebook maupun TikTok Rumpi Asik. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu supaya kita makin kreatif. Oke, sampai ketemu di episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.